Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Oke, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Oke, now before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together. Ya, silahkan berdoa bersama. Start, mulai. Oke, finish ya. Today we are going to learn lesson 3 ya, kita masuk pada bab 3 ya. Let's dance lenggang jali with us, itu temanya. Kemudian what will you learn in this chapter? Apa yang akan kamu pelajari pada bab ini ya? You will learn object pronouns ya. Jadi kalian akan mempelajari object pronoun. Apa Miss object pronoun? Ya, Miss akan jelaskan di slide berikutnya. Oke? Next. Oke, kita masuk pada penjelasan objek pronoun ya. Objek pronoun itu adalah personal pronoun ya, yang biasanya digunakan untuk menjelaskan orang atau benda yang berlaku sebagai objek kalimat. Jadi posisinya sebagai objek kalimat. Oke, atau bisa kita bilang juga sebagai kata ganti milik orang atau benda yang berfungsi sebagai objek. Dengan kata lain, kata ganti milik yang dikenai tindakan. Nah, paham nggak? Oke, kalau kalian masih kurang paham ya, Miss akan berikan contoh apa itu objek pronoun. Oke, let's go to the next slide. Read and study the table below. Ya, baca dan pelajari tabel di bawah ini. Ya, di bawah ini ada dua tabel ya, ada dua kolom. Yang kolom pertama adalah subject pronoun, kolom kedua ada object pronoun. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang objek pronoun ya. Tadi di slide sebelumnya sudah Miss jelaskan bahwa objek pronoun itu adalah kata ganti ya. Kata ganti orang ataupun benda ya yang bertindak sebagai objek kalimat. Nah, supaya lebih paham, lihat tabel berikut ya. Jadi yang sebelah kiri itu ada subjek pronoun yang mungkin kalian sudah kenal sebelumnya, yaitu ada I, ada you, ada they, ada we, ada she, ada he, ada it. Kemudian di situ ada satu nama orang, Miss kasih contoh Udin. Kemudian yang nomor 9 ada nama Mimin and I, maksudnya ada nama orang dan saya gitu ya. Kemudian yang 10 ada dua nama orang atau bahkan bisa juga lebih. Nah, itulah macam-macam subjek pronoun. Oke. Nah, sekarang yang objek pronoun. Jadi objek pronoun seperti tadi yang sudah Miss jelaskan di slide sebelumnya, bahwa objek pronoun itu adalah kata ganti benda atau orang ya yang bertindak sebagai objek kalimat ya yang dikenai sasaran gitu. Oke. Nah, sekarang lihat nomor 1 yang subjek pronoun I. Nah, kalau objek pronoun itu menjadi me gitu ya. Kemudian you itu menjadi you tetap ya, sama antara subjek pronoun dengan objek pronounnya sama untuk you. Oke, kemudian nomor 3 itu ada they. They untuk subjek pronounnya, tapi ketika dia bertindak sebagai objek pronoun dia berubah menjadi them ya. Kemudian nomor 4 ada we. We saat dia menjadi objek pronoun maka berganti menjadi us. Oke, kemudian nomor 5 ada she. Ya, subjek pronounnya she, kemudian setelah dia bertindak sebagai objek pronoun dia berganti menjadi her. Oke. 6 ada he, ya objek pronounnya him. Oke. 7 ada it, objek pronounnya sama yaitu it ya. Kemudian nomor 8 ada Udin. Udin kan laki-laki ya. Nah, laki-laki berarti kalau di subjek pronoun itu bisa kita gantikan dengan he. Sehingga objek pronounnya kalau nama orang hanya satu itu him. Oke. Kemudian nomor 9 ada Mimin and I. Ada Mimin dan saya gitu. Maka saat kita mau menuliskan objek pronounnya kita bisa menuliskan us ya. Kan Mimin and I bisa kita bahasain atau bisa kita ganti dengan kata kita. Sehingga objek pronounnya yaitu us. Oke. Kemudian di situ ada dua nama orang ya. Ada Mimin, ada Udin. Ya, kalau kita menggantinya dengan objek pronoun itu menjadi them ya, karena kan terhitung Mimin dan Udin ini mereka gitu bahasanya kalau kita ganti dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Inggris mereka yang bertindak sebagai objek itu adalah them. Oke.
Paham ya anak-anak? Jadi kalau I menjadi me, you tetap menjadi you, they berubah menjadi them, kemudian we menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, it tetap it. Kemudian satu nama orang, di situ Miss kasih contoh Udin sehingga digantikan menjadi him. Kalau misalkan di situ Miss tulisnya Mimin, maka her, oke? Kemudian Mimin and I menjadi us, Mimin and Udin menjadi them, ya. Itulah penjelasan mengenai objek pronoun, oke? Paham ya? Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikut Miss kasih contoh ya penggunaan subjek pronoun dan objek pronounnya. Kalian perhatikan ya, example di sini ada gambar. Yang pertama di situ ada gambar anak perempuan ya yang bernama Mimin. Oke, di situ Mimin is a beautiful girl ya. Mimin adalah anak perempuan yang cantik. I like her ya. Saya menyukainya. Nah, di sini Mimin ya, Mimin itu kan dia perempuan yang tadi kan, anak perempuan itu namanya Mimin. Nah, Mimin itu sebagai subjeknya. Kemudian her di situ bertindak sebagai objek pronounnya. Ya, kenapa her Miss? Ya karena Mimin kan dia perempuan. Dia perempuan kalau kita gantikan menjadi she ya, sehingga objek pronounnya her. Oke, paham ya? Oke, kita ke gambar kedua. Di situ ada dua anak ya. Ada Udin dan Mimin ya. Udin and Mimin go home from school. Udin dan Mimin pulang ke rumah dari sekolah ya. Mr. Rojak waiting for them. Pak Rojak menunggu mereka. Nah, Udin dan Mimin kalau kita bahasain dalam bahasa Indonesianya kan mereka. Ya kan? Nah, sehingga kalau bahasa Inggrisnya they. They untuk subjek pronounnya. Nah, kalau subjek pronounnya they, maka objek pronounnya menjadi them. Jadi for them di situ. Miss kalau saya mau tuliskan for they salah karena mereka di situ kan bertindak sebagai objek, kecuali mungkin di Udin dan Miminnya benar. Misalkan kamu Udin dan Mimin mau diganti dengan they go home from school, benar. Tapi ketika menuliskan di situ ada Mr. Rojak waiting for they, salah. Pak Rojak menunggu mereka, tapi merekanya di situ kalian menuliskan they, salah. Ya, merekanya diganti dengan them. They-nya diganti menjadi them. Jadi Mr. Rojak waiting for them gitu karena mereka di situ bertindak sebagai objek kalimat. Oke? Paham ya? Oke, next. Contoh berikutnya, perhatikan ya yang sebelah kiri, di situ ada subjek I. Ya, yang bertulis merah ya, subjek I have nice kebaya. Saya mempunyai kebaya yang bagus. My mother gave it to me. Ya, ibu saya memberikan itu kepadaku. Nah, ku-nya di sini jangan I lagi kalian ya, tetapi menjadi me ya. Perhatikan yang tadi saya pakainya I, tapi ketika yang di kalimat kedua yang ibu saya memberikan padaku, ku-nya di situ kalian tuliskan me karena I subjek pronounnya, kemudian objek pronounnya berganti menjadi me. Oke. Sekarang gambar kedua, di situ ada Mr. Rojak is a good at playing lenong ya. Pak Rojak itu sangat bagus dalam bermain lenong. I like him ya. Saya menyukainya. Nah, Mr. Rojak itu kan kalau kita ganti menjadi he ya, subjek pronounnya karena dia laki-laki sehingga he. Nah, kalau he maka objek pronounnya menjadi yes good, menjadi him ya. Jadi ketika I subjek pronounnya maka objek pronounnya menjadi me. Kemudian jika itu nama orang ya, laki-laki satu, maka kalau kita ganti subjek pronoun itu he sehingga objek pronounnya him. Oke, paham ya? Sampai di sini paham? Oke, kalau paham kita ke slide berikutnya untuk latihan soal. Oke, setelah Miss jelaskan tadi mengenai subjek pronoun dan objek pronoun ya, penggunaannya pun juga sudah Miss berikan contohnya ya. Nah, sekarang waktunya kalian untuk latihan soal. Nah, di sini kalian diminta untuk fill in the blanks ya with subject pronoun and object pronoun. Jadi kalian di sini diminta untuk mengisi dengan subjek pronoun
dan objek pronoun. Oke, sebelum mengerjakan silahkan kalian perhatikan contohnya nih, example. Di situ ada Juki is talking to Udin. Juki sedang berbicara kepada Udin. Nah, perhatikan Juki di situ bertindak sebagai subjek, kemudian Udin sebagai objeknya. Sehingga ketika kita ganti menjadi subjek pronoun, Juki itu berganti menjadi he, kemudian Udin berganti menjadi him. Karena Juki bertindak sebagai subjek, kemudian Udin bertindak sebagai objek pronounnya, sehingga kalimatnya menjadi he tells him to bring the gambang kromong. Gitu ya, paham ya untuk contohnya. Nah, sekarang silakan kalian jawab nomor 1 sampai nomor 5. Perhatikan apakah termasuk subjek pronoun atau objek pronoun. Jadi kalian baca kalimatnya, kemudian bisa kalian tentukan apakah isinya subjek pronoun atau objek pronoun. Kalau belum tahu artinya silahkan bisa cari di Google Translate atau Kamusku untuk arti dari kalimatnya. Oke, paham ya? Miss tunggu jawaban kalian. Ya, kerjakan dengan teliti, dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, good luck. I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pelajaran kita hari ini, yaitu tentang objek pronoun ya, tentang kata ganti objek ya. Dimana tadi sudah Miss jelaskan, Miss juga sudah memberikan contoh-contohnya ya, dan juga ada latihan soalnya. Mudah-mudahan kalian paham sehingga bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Ya, we will see in the next meeting. Kita akan bertemu di pembahasan materi berikutnya. Thank you so much for your attention. We will see in the next meeting. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.